ada guru diizinkan untuk berbagi ide dan pengalaman, ya. Apalagi di dalam guru penggerak ini sangat luar biasa sekali. Mereka akan berbagi dengan kita semua dan kita juga sesama kita tentu akan berbagi ide dan pengalaman dengan rekan-rekan guru bagaimana tentang pengembangan proses pembelajaran pengajaran dalam rangka untuk memajukan dan memanfaatkan anak didik itu, karena pada dasarnya budaya positif itu mengacu pada sikap positif dan perilaku yang didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya pertama adalah menghargai orang lain, bekerja sama, menghormati perbedaan, berpikiran terbuka, pengembangan hubungan yang sehat. Tentunya nanti terakhir tentu pada fokus pada solusi apa yang harus kita berikan sehingga ada persoalan-persoalan apapun dalam dunia pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Tambelan, kita bukan hanya mengkritik ya, tetapi ada solusi yang kita berikan ya, sehingga budaya positif ini bisa dimanfaatkan di sekolah SMA Negeri 1 Tambelan ini. Nah, kebetulan alhamdulillah hari ini kita akan dapat sedikit ilmu tentang budaya positif itu sebenarnya, pemanfaatannya dan seperti apa penerapannya di lingkungan sekolah. Nanti akan langsung dipaparkan oleh Bu Laila. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu dari calon guru penggerak ini bermanfaat buat kita semua dan rangka pengembangan dunia pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Tambelan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin untuk pembukanya itu langsung saja kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Laila. Pada kesempatan kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kesempatannya. Izin waktunya Bapak Ibu, sedikit hari ini saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan dan kita sama-sama belajar tentang diseminasi budaya positif di sekarang ini di SMA Negeri 1 Tambelan ini. Jadi saya sebelumnya saya mau mengatakan bahwa saya sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti sosialisasi ini, terutama kepada pihak sekolah yang sangat memberikan dukungan fasilitas kepada rekan-rekan guru sekalian yang selalu mendukung saya sampai sejauh ini. Jadi izinkan saya berdiri di sini. Di sini saya bukan berarti saya yang paling tahu, tapi di sini saya mendapatkan kami memang diberi kita memang diberi, jadi kita memang dituntut untuk bisa memasukkan ini ke dalam sekolah, mensosialisasikan. Bukan berarti di sekolah kita ini tidak ada budaya positif. Kita sudah melakukan ini bahkan jauh sebelum budaya positif ini digaungkan, tapi mungkin saja penyebutan atau istilahnya itu berbeda antara satu hal dengan yang lain ataupun di sekarang ini. Kenapa budaya positif? Karena sekarang kita memasuki kurikulum merdeka dan memang di kurikulum merdeka itu di sekolah itu sangat digaungkan untuk menerapkan budaya positif. Jadi apa yang selama ini kita lakukan memang sudah budaya positif, tapi kita akan lebih mengetahui lagi sebenarnya di dalam kurikulum merdeka itu budaya positif yang diinginkan di sekolah atau di kelas itu seperti apa. Jadi izinkan saya Bapak Ibu berdiri di sini untuk berbagi. Ini hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini. Pertama, kenapa harus budaya positif? Kemudian nanti ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, ada hukuman dan konsekuensi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi. Itu yang akan saya bahas hari ini. Sebenarnya dasarnya apa? Sebagai pengantar, karena kita di sekolah pembaknya itu ada pada guru. Guru itu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang positif dari warga sekolah, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Nah, disiplin positif atau kebiasaan positif ini akan muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik berubah kalau itu dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan menjadi suatu karakter positif. Kalau sudah terlahir karakter positif, sudah tertanam di dalam anak kita, maka karakter positiflah yang akan melahirkan budaya positif.
Jadi budaya positif ini sendiri itu apa? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang kita yakini dan kita terapkan secara universal bersama di sekolah. Nah, jadi awal mulanya dari mana? Dari paradigma tentang teori kontrol. Ini teori kontrol ini karena kita di sekolah berarti kita sebagai guru kontrol terhadap siswa. Jadi ini paradigmanya atau ilusinya. Yang pertama, ada ilusi bahwa guru itu yang mengontrol siswa. Kemudian kadang kita melakukan kritik dan kritik ini kita ilusikan dapat membuat orang menjadi merasa bersalah dan dari situ karakternya akan terkuatkan. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian sebagai guru berarti kita yang di sini sebagai orang dewasa ada ilusi bahwa kita memiliki hak untuk memaksa, terutama ke murid didik kita. Kemudian selanjutnya apa itu disiplin positif? Kalau disiplin positif itu bagaimana diri kita mengontrol, menguasai, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang yang kita percayai, kita hargai dan menurut kita itu tujuannya mulia dan baik. Ada disiplin positif ini, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini sekarang yang sedang digaungkan di kurikulum Merdeka. Semuanya itu bermuara nanti ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Itu nilai yang kita sepakati bersama, menurut kita itu baik, terlepas dari suku, bangsa, agamanya apa, bahasa maupun latar belakang. Berarti kita sepakat itu suatu nilai yang baik bagi kita, bagi semua orang juga berlaku. Nah, nilai-nilai kebajikan ini memiliki sifat positif yang pada manusia itu merupakan tujuan yang ingin kita capai. Jadi muaranya ujungnya nanti itu semuanya ke nilai-nilai kebajikan. Contohnya nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Ini dia. Kita sudah tahu ini semua, cuma di sini disebut ini sebagai nilai-nilai kebajikan. Banyak atau mungkin bisa jadi dulu kita sebut ini dengan karakter. Ada peduli, rajin, kebersihan, tanggung jawab, dermawan, tenggang rasa. Ini contoh-contoh karakter yang disebut sekarang dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini contohnya. Sebenarnya ini lebih banyak lagi berdasarkan siapa yang mengemukakan. Tapi saya ambil hanya sebagian saja Bapak Ibu. Kemudian untuk pendidikan nasional bagaimana? Kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Itu pedoman di dalam sistem pendidikan kita, yang mana murid kita nanti keinginannya adalah mencapai 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila ini. Ini dia ada 6 dimensinya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Karena kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, maka ini itu wajib disisipkan di dalam langkah-langkah yang kita lakukan di pembelajaran di kelas. Di dalam modul ajar yang kita gunakan harus ada nilai apa sih, nilai kebajikan apa yang ingin dicapai pada profil pelajar Pancasila itu. Bahkan sekarang visi sekolah itu saja sendiri harus mencakup kalau tidak mungkin semua, paling tidak ada beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila itu yang ada tercakup di dalam visi sekolah. Jadi karena visi sekolah ini profil pelajar Pancasila ini sendiri itu pedoman bagi guru, pedoman bagi sekolah, tujuan bagi pendidikan nasional. Jadi kita itu menginginkan peserta didik itu yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila ini. Kemudian selanjutnya ada teori motivasi. Di sini perlu dipahami dulu teori motivasi itu untuk memahami apa sih yang dilakukan anak itu sebenarnya, motivasinya apa. Ada 3 menurut Diana Gosden. Teori motivasi itu ini dalam hal melakukan sesuatu atau ketika dia melanggar suatu peraturan. Jadi anak itu bisa melakukan sesuatu yang kita suruh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
kemudian ada untuk mendapatkan imbalan. Mungkin dalam belajar, contoh kita bilang seperti ini, kalau kamu dapat nilainya 100, nanti kamu akan ibu beri sesuatu seperti ini. Jadi itu contoh dia melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi yang untuk nomor 1 dan 2 itu motivasinya dari luar diri mereka. Kemudian yang ketiga, kalau mereka melakukan sesuatu untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, jadi memiliki nilai-nilai yang dia yakini, jadi dia melakukan sesuatu itu dari kehendak dirinya, maka ini disebut motivasi dari dalam, dan tujuannya ini adalah nanti suatu disiplin yang positif. Kemudian yang menariknya penghargaan di sini. Penghargaan dikatakan itu dapat berupa hukuman, dihukum karena penghargaan. Jadi sekarang jadi agak serba salah sebenarnya kalau melakukan sesuatu apakah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum yang sekarang. Penghargaan itu bisa berupa hukuman. Nah, jadi meminta atau membujuk. Nah, kadang kita seperti itu. Saya sendiri sering melakukannya ketika ada anak yang menurut saya tidak bisa kendalikan, maka saya akan menjanjikan sesuatu. Dan sesuatu itu dikatakan di sini sebagai penghargaan. Maka penghargaan yang saya janjikan itu dapat dikatakan sebagai suatu hukuman. Nah, jadi efeknya bagaimana? Efeknya itu tidak akan efektif karena pertama hanya berlaku untuk jangka pendek. Kalau kita terus-menerus menjanjikan anak sesuatu agar dia menurut kepada kita. Kemudian penghargaan itu bisa menjadi menghukum, bisa mengurangi ketepatan dan tidak efektif sama sekali dan bisa merusak hubungan. Contoh, kalau di dalam kelas kita memberikan penghargaan kepada siswa karena dia rajin, memang betul dia rajin, memang betul nilainya bagus, tetapi kadang-kadang temannya itu merasa iri dan benci malah. Jadi temannya tidak suka, jadi merusak hubungan itu seperti itu. Karena dia anaknya rajin, guru memberikan penghargaan, malah dengan teman-temannya sendiri itu hubungannya akan rusak karena temannya tidak suka karena anak itu diberi penghargaan walaupun yang dilakukannya benar. Kemudian penghargaan, dihukum oleh penghargaan itu seperti apa? Menurunkan kualitas karena dia berpikir, ini ada nggak balasannya, imbalannya? Kalau ada imbalannya maka aku kerjakan. Tapi ketika dia mengerjakan karena itu motivasi bukan dari dalam dirinya, maka kualitas yang dikerjakannya itu tidak akan sebagus ketika itu datang dari dalam dirinya sendiri. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas dan otomatis mengurangi motivasi dari dalam karena dia akan melakukan sesuatu karena ada imbalannya atau penghargaannya. Kemudian di sini ada hukuman dan konsekuensi. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh-contoh kasus yang mungkin kita sering lakukan, Bapak Ibu, atau pernah bertemu anak melakukan pelanggaran. Terkadang memang kita masih menetapkan, kita itu memang menetapkan hukuman. Ada yang kita sebut hukuman dan ada konsekuensi. Jadi di sini saya meminta kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari 1, 2, 3, 7 pernyataan ini, manakah yang berupa hukuman, mana yang berupa konsekuensi? Contoh yang pertama, tindakan guru. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman? Oke, nomor 1 hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Pak Agus bilang konsekuensi. Oke. Konsekuensi atau hukuman, Pak? Hukuman. Kata Pak Randi itu hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Menurut Ibu Arina hukuman. Oke. Nah, nanti kita lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas hukuman, Pak. Kalau menurut Bu Arina, Bu Mona konsekuensi? Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena saya
senggol saat belajar, konsekuensi. Murid ini disuruh, ada salah ketik di sini. Murid disuruh melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nah, Bapak Kepala Sekolah bidang konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Oke, menurut Bu Harina itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PKOK atau olahraga. Aduh. Konsekuensi. Oh, kalau iya. Pak Randi itu konsekuensi. Oke, mari kita lihat jawabannya. Oke, yang konsekuensi itu hanya menggantikan kertas tugas teman, membersihkan tumpahan air, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman itu biasanya berupa tindakan yang spontan dari guru. Jadi kalau ada anak melanggar peraturan dan itu bukan kesepakatan yang disepakati bersama, karena kadang ada yang tindakan itu yang berupa konsekuensi. Contoh, kalau dari awal diberitahu di sekolah kita, diberitahu ke siswa dan kita guru dan orang tua serta siswa sudah setuju, kalau terlambat anak akan lari keliling lapangan 2 kali, itu dijelaskan di awal, maka itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Tapi kalau itu dilakukan spontan, contoh saya guru piket, anak datang terlambat, kemudian tiba-tiba saya suruh lari keliling lapangan, maka itu berupa hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah pertanggungjawaban dari dalam dirinya sendiri. Dan konsekuensi itu harus sesuai dengan apa kegiatan yang dilakukan. Contoh, kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu karena terlambat pelajaran olahraga disebut konsekuensi? Karena itu masih sesuai dengan pelajaran olahraga. Di olahraga itu apalagi mereka ketika praktek itu kan melakukan pemanasan. Jadi ini tidak masalah disebut konsekuensi karena itu bagian dari pemanasan. Nah, seperti itu perbedaannya sedikit tidaknya antara hukuman dan konsekuensi. Lebih jelasnya, ini dia Pak, Ibu, antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit secara fisik maupun hati, karena hukuman ini kadang ada yang berupa verbal, kata-kata, ada yang berupa hukuman fisik. Kemudian anak jadi benci dan berupa paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian itu adalah suatu konsep diri yang buruk. Anak belajar karena dia tak mau dihukum, maka besok-besok dia bisa menyembunyikan kesalahannya. Kemudian otomatis ketika dia sudah dihukum ada perasaan marah, bersalah, malu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau konsekuensi itu bagaimana? Sesuatu yang harus terjadi. Contoh, ketika dia mencoret-coret kertas ulangan temannya, berarti kan dia harus bertanggung jawab dan dia harus menggantikan, maka itu konsekuensi. Anak memang merasa tidak nyaman, tapi itu dalam jangka waktu yang pendek. Tapi akibatnya, dampaknya mereka akan menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus dan ada tanggapan. Kemudian anak itu didorong untuk menyesuaikan diri. Ini konsep diri yang baik, dan di sini anak diajari untuk mempelajari peraturan karena mereka tahu jadinya di setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Mereka menjadi tidak nyaman, tapi untuk sementara waktu saja. Kita lanjut ke restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sekarang Bapak Ibu, kalau ada anak melanggar peraturan atau membuat kesalahan di sekolah, itu yang dianjurkan cara menanganinya adalah dengan proses restitusi. Bahkan saya lihat berita aja, kalau kayak koruptor gitu, mereka korupsi sekian miliar, itu selain mereka dihukum negara, mereka juga boleh mengajukan restitusi dengan membayar ganti rugi kepada negara. Diberikan hak untuk melakukan restitusi. Jadi anak yang awalnya melanggar, melakukan sesuatu yang negatif, jadi dengan restitusi ini diharapkan dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diselesaikan dengan proses restitusi. Jadi tujuannya apa? Untuk membantu murid menjadi disiplin dan memulihkan dirinya. Memang dia melakukan suatu kesalahan, tapi setelah dia melakukan restitusi, dia kembali ke dirinya yang lebih positif. Oke, dan di sini ada 3 nih tingkatan, ada identitas gagal dan identitas sukses. Di identitas gagal itu tadi adalah hukuman, dan di identitas sukses disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Berarti yang dia lebih tinggi itu ada pada restitusi.
Tadi konsekuensi tidak masalah, tidak nyaman, sesuatu harus terjadi, jangka waktunya pendek. Tapi kalau restitusi bagaimana? Restitusi itu pilihan. Anak diberikan pilihan bagaimana dia mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kemudian kalau tadi restitusi itu jangka pendek, maka kalau untuk konsekuensi jangka pendek di restitusi itu dia dampaknya itu dalam jangka waktu yang panjang. Kalau restitusi kadang kalau ada anak mengganggu temannya dan yang dihukum itu cuma anak yang mengganggu saja, maka di restitusi anak yang dihukum itu juga mendapatkan penguatan atau mendapatkan kepuasan karena yang menghukum dia itu melakukan sesuatu untuk mengganti apa yang diambil atau apa yang dirugikan dari dirinya. Kemudian kalau konsekuensi tadi itu hanya dalam jangka waktu pendek, kalau restitusi masalahnya terpecahkan. Di konsekuensi ada monitoring dan supervisi terus dari guru, dan di restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Seperti itu kira-kira untuk fokusnya di mana itu restitusi lebih ke permasalahan jangka panjang. Kemudian anak-anak itu diharapkan untuk sadar dengan tindakannya. Jadi mereka ketika sudah mengalami restitusi, mereka diharap lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dan apa yang dia lakukan. Jadi identitas suksesnya di sini kalau hukuman itu adalah menimbulkan efek yang negatif, di konsekuensi itu netral, dan restitusi itu nanti identitasnya diharapkan identitas sukses yang positif. Kemudian ini dia ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan terutama dengan orang yang dirugikan, dan ini bersifat tawaran. Jadi nanti itu ada pilihan, kemudian menuntun melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dia lakukan. Kemudian ini adalah suatu cara yang paling baik karena fokus pada karakternya, perbaikan karakter bukan tindakan. Kemudian juga fokus pada solusi, dan jika anak berbuat salah, nanti dia akan dikembalikan ke kelompoknya dengan perasaan atau nilai yang lebih positif. Ini nanti yang akan mendasari di keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sekarang Bapak Ibu ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau tahun lalu itu namanya masih kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Jadi ini suatu nilai yang sifatnya abstrak, pernyataannya dibuat universal dalam bentuk positif dan merupakan kesepakatan bersama. Contoh kalau di kelas kita membuat suatu keyakinan, maka yang membuat, kadang kita membuat peraturan, guru saja yang membuat. Pokoknya peraturan kelas kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau di keyakinan bagaimana? Tidak dibuat bersama dengan siswa. Jadi suatu kesepakatan yang dibuat secara bersama. Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Nah, sama seperti kenapa kita harus memakai helm kalau memakai kendaraan roda 2? Kan ada tujuannya. Kemudian kenapa kita harus menjaga jarak di zaman pandemi, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak? Atau kenapa kita harus tepat waktu saat datang ke sekolah atau mengikuti suatu pelatihan? Kan ada tujuannya, ada tujuan yang ingin dicapai. Contoh Ibu, Bapak, pakai helm itu tujuannya itu apa? Keselamatan, betul. Maka keyakinannya di sini adalah kalau dia melakukan itu, maka yang diperoleh nanti nilai keyakinannya adalah suatu keselamatan. Kalau untuk 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, masker, itu berarti kesehatan dan keselamatan juga. Datang tepat waktu sekolah berarti apa? Yang ingin ditekankan di situ, datang tepat waktu, disiplin. Maka itulah yang disebut dengan keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dituntun. Jadi muaranya ke budaya positif tadi itu bagaimana? Dimulai dari yang paling kecil itu adalah dari peraturan kelas. Di kelas guru mata pelajaran atau wali kelas membuat peraturan ini nanti akan diubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas dilakukan anak-anak, ketika itu dilakukan maka akan tercipta suatu lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, berubah menjadi karakter-karakter yang baik, maka sekolahnya itu sudah memiliki sekolah yang berbudaya positif. Jadi karena kita mulai dari keyakinan kelas, apa sebenarnya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu dia tidak seperti peraturan, dia abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat, bentuknya harus selalu positif.
sebanyak yang mereka mampu terapkan, dibuat bersama. Berarti bersama di sini bukan hanya satu pihak saja dan ditinjau kembali. Contoh kalau peraturan nih, kalau biasanya kita buat peraturan, saya pernah buat peraturan di pelajaran kimia, tidak boleh datang terlambat. Kalau terlambat nanti ada hukumannya. Itu peraturan bagi saya di kelas saya kimia. Tapi itu tidak bisa disebut suatu keyakinan karena datangnya hari dan hanya dari saya, bukan dibuat bersama siswa. Peraturan seperti itu. Nah, ini ada contoh peraturan. Ini masih berupa peraturan berupa keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Contoh, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini peraturan. Kata dilarang di sini itu adalah kata yang negatif, tapi maksudnya baik. Gitu. Ini peraturan. Peraturan dibuat oleh satu pihak dan diberikan ke pihak lain. Maka itu disebut dengan peraturan. Jadi semua peraturan itu memiliki suatu keyakinan yang ingin dicapai. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka ada keyakinan yang ingin dicapai. Contohnya seperti apa? Nih, mengembalikan buku ke tempatnya berarti keyakinan yang ingin dicapai adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan yang ingin dituju. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan dan keamanan terhadap dirinya maupun orang lain. Contoh keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Atau contoh yang sederhana yang bisa kita buat, datang tepat waktu. Jadi tidak ada kata-kata yang negatif seperti tidak boleh terlambat atau dilarang masuk tanpa izin. Nah, tidak ada lagi kata-kata negatifnya seperti itu. Jadi harus berbentuk pernyataan yang bersifat positif. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi kalau kita punya peraturan kelas yang masih ada kata tidak boleh dan dilarang, tinggal kita ganti saja. Atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti bisa kita ganti jadi apa Bu? Iya betul, buang sampah pada tempatnya. Tapi kan maknanya sama, cuma satu itu dalam bentuk yang lebih positif. Nah ini dia contoh yang lain. Nah, tergantung apa yang kita butuhkan dan berapa yang mereka sanggup terapkan. Karena ini juga tidak boleh terlalu banyak-banyak. Karena kesepakatan kita maunya banyak, belum tentu murid kita sanggup menerapkan yang sebanyak itu. Oke, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Jadi bertahan hidup itu seperti apa? Bertahan hidup itu sih ya seperti makan, pakaian, dan seperti itu. Kasih sayang dan diterima, penguasaan berarti dia ingin merasa lebih kuat dibandingkan orang lain. Kesenangan, kebebasan. Jadi kenapa ini dibahas? Karena apa yang dilakukan siswa itu di kelas, baik itu melanggar suatu peraturan, karena dasarnya dari ini 5 kebutuhan dasar ini. Dia ingin memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini. Contoh, ketika ada anak laki-laki yang suka mengganggu gurunya atau suka menjawab gurunya, ketika kita berbicara dia mengeluarkan suatu perkataan yang asal bunyi atau yang meledek, bisa saja itu terjadi karena dia pertama dia bisa saja dia bosan, dia pengen bebas, berarti yang ingin dipenuhinya adalah kebutuhan kebebasannya. Atau kalau dia melakukannya karena dia suka melihat ibu itu marah, berarti dia membutuhkan kesenangan. Atau kalau dia merasa ibu itu ajanya dia aku bisa buat ibu itu marah, aku bisa nanti buat ibu itu pasti keluar dari kelas itu, berarti yang dia butuhkan, yang ingin dia penuhi dari dirinya itu adalah penguasaan, merasa berkuasa atas orang lain. Jadi apa yang anak lakukan di dalam kelas itu memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Ada 5 kebutuhan dasar ini. Contoh kalau ada anak yang terlambat
mungkin dia serang terlambat, tapi giliran ditanya kenapa terlambat, ternyata alasannya dia harus mengantarkan jualan orang tuanya dulu ke warung-warung, karena itu mungkin jaraknya jauh atau banyak, jadi dia terlambat ke sekolah. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi itu adalah bisa bertahan hidup. Jadi menurut teori kebutuhan dasar manusia, semua tindakan yang manusia lakukan itu untuk memenuhi kelima kebutuhan ini. Jadi dengan mengetahui itu, kita sebagai guru dapat memposisikan diri kita di dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama, apakah kita sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nih, jadi kalau tingkatannya mana yang paling rendah? Pasti paling rendah itu adalah dari seorang penghukum. Paling tinggi itu adalah seorang manajer. Nah, bisa kita lanjut ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, jadi sebenarnya dalam menghadapi anak berarti posisi mana yang kita lakukan. Nah, jadi ada 5 inilah dia, bapak ibu yang tahu sendiri posisi mana yang kita lakukan. Kalau penghukum itu bagaimana? Kalau penghukum itu biasanya dengan nada suara yang tinggi, suka menghardik, melakukan perkataan atau perbuatan yang menyakiti anak. Nah, contohnya kalau guru penghukum itu apa yang dia katakan? Kalau kamu lakukan lagi, awas ya. Kamu lakukan ini, silahkan push up. Nah, itu bisa dikatakan kita sebagai posisi penghukum. Jadi hasilnya apa? Anak malah memberontak dan menyalahkan orang lain, atau dia berbohong untuk menghindari hukuman itu. Nah, ujung-ujungnya bukan solusi yang kita dapatkan, bahkan nanti dia akan melakukannya lagi. Dia akan mengulangi kesalahan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, nah bagaimana seorang guru yang memiliki posisi pembuat rasa bersalah? Dia itu akan berbicara dengan bahasa yang lembut, bahasanya lembut, tapi apa yang dia katakan ini membuat anak-anak menjadi merasa bersalah, merasa rendah diri dan malu pada dirinya. Contoh apa yang dikatakan guru kalau dia berada di posisi pembuat rasa bersalah? Nah, kamu tahu kalau kamu lakukan ini nanti yang kena marah ibu. Bisa seperti itu. Kan udah ibu katakan berulang-ulang. Apa kamu nggak kasihan kepada ibu melihat ibu mengurus kamu terus? Nah, itu berarti posisinya itu adalah seorang pembuat rasa bersalah. Jadi anak otomatis merasa itu tadi merasa bersalah, rendah diri. Jadi ujung-ujungnya dia akan belajar untuk menyembunyikan dan berbohong, menyembunyikan kesalahannya, menyangkal kesalahannya dan berbohong. Kemudian ujung-ujungnya dia akan sering minta maaf, tapi yang terjadi dia merasa rendah diri. Kemudian bagaimana kalau seorang guru itu berada pada posisi teman? Nah, posisi teman ini dia juga berkata dengan suara yang lembut dan berupa bujukan. Jadi berusaha mengontrol anak dengan bujukan. Jadi apa yang biasa diomongkan kalau kita posisi kita sebagai teman? Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, seperti itu. Nanti kalau kamu buat ini, ibu bantu atau bapak bantu. Nah, masa kamu tak mau kalau ibu yang nyuruh? Berarti posisi kita di situ itu adalah sebagai seorang teman. Oke. Jadi apa dampaknya? Dampaknya anak itu akan berlangsung kepada gurunya. Tapi kalau gurunya itu tidak sesuai ekspektasinya, dia akan marah kepada guru tersebut. Jadi hanya sementara saja. Jadi dia bergantung jadinya kepada guru tersebut. Dia lemah dan tidak mandiri. Jadi ketergantungan. Tapi kalau ada suatu kesalahan yang dilakukan guru tersebut, maka dia akan kecewa dan marah. Kemudian bagaimana posisi pemantau? Pemantau ini berdasarkan peraturan. Jadi dia akan berkata dengan suara yang datar. Kamu terlambat hari ini? Kamu sudah tahu apa hukumannya kalau kita terlambat? Kalau anak menjawab sudah. Contoh hukumannya keliling lapangan, lakukan. Nah, jadi dia berbicara dengan suara yang datar,
selalu berdasarkan peraturan dan menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, jadi apa yang terjadi pada siswa? Siswa itu akan melakukan apa yang dikatakan gurunya, tapi dia itu tidak hanya melakukan sesuatu karena ada sanksinya, karena ada hadiahnya. Jadi dia tahu dia melakukan peraturan itu kalau melanggar ada sanksinya. Memang ini suatu hal yang positif. Jadi anak lebih paham terhadap peraturan. Kemudian bagaimana seorang manajer? Posisi seorang manajer di sini, kalau guru berposisi sebagai manajer, maka dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Kalau kamu terlambat, berarti kamu tidak memiliki sikap seperti apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kesalahan yang anak buat, walaupun anak melakukan kesalahan, jadi guru tersebut sebagai posisi manajer dia menguatkan pribadi anak kembali dan mengevaluasi kesalahan serta mencari bagaimana anak ini dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Oke, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Kalau ada yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu posisinya pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti seorang penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Berarti itu sebagai seorang teman. Apa kamu hari ini mau mendapatkan stiker bintang? Ini biasa pada anak SD. Kalau dia mendapatkan benar, berarti ada dapat stiker bintang. Berarti itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti itu seorang manajer. Kamu ini selalu yang paling terakhir. Berarti kita posisi kita di situ sebagai penghukum. Oke. Kemudian kalau anak melakukan pelanggaran, bagaimana cara kita mengatasinya? Dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah ada 3 tahapan yang dilakukan guru untuk membimbing anak menanamkan disiplin positif. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Tujuannya untuk mengubah identitas anak. Anak melakukan pelanggaran, dia merasa gagal, tapi di menstabilkan identitas ini, anak diubah identitasnya. Jadi dia melakukan kesalahan, tapi dia positif, merasa positif terhadap kesalahan yang dibuat karena dia tahu, oke, semua orang itu pernah salah. Jadi guru akan berkata hal-hal yang seperti ini, nggak apa-apa salah. Semua orang itu jadi pernah salah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita mau cari solusinya. Kamu boleh merasa seperti itu. Kita bisa menyelesaikan. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang keluar kalau kita berusaha untuk menstabilkan identitas. Jadi kalau kita melakukan itu, anak yang tadinya merasa dirinya gagal, maka dia akan kembali positif walaupun dia sudah melakukan kesalahan. Jadi kita memancing mereka untuk berpikir rasional. Jadi agar anak itu dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian untuk yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Jadi ini dilakukan tadi setelah anak kita positifkan dirinya, berarti sekarang kita lakukan, kita mau tahu apa dasar yang mendasari yang dilakukan mereka, atau dari 5 kebutuhan tadi itu yang mana yang ingin mereka penuhi. Nah, contoh ini ada hal-hal yang dikatakan guru. Kamu pasti ada alasan melakukan seperti hal itu. Contoh kalau ada anak-anak ngantuk di kelas, tidak mau, contoh guru belajar selalu tidur. Nah, di validasi tindakan yang salah ini, setelah kita tadi melakukan hal yang pertama, langkah yang pertama, barulah kita boleh menanyakan alasan, kenapa kamu tidur di setiap pelajaran ini? Nah, kadang kan anak-anak menjawab, saya bosan bu. Berarti dia ingin memenuhi kebebasan atau kesenangan, kebutuhan kebebasan, kesenangan dari dalam diri ini. Oke, kemudian lanjut. Jadi ini itu tidak menyarankan bahwa melanggar peraturan itu adalah suatu hal yang baik. Tapi di sini kita ingin tahu alasannya, dan kalau ada alasannya, kita sudah tahu alasannya, maka kita bisa langkah yang selanjutnya kita bisa mengatasi dari hal yang mereka lakukan itu setelah kita mengetahui apa alasan dibalik semua tindakan anak tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak ditanya alasannya apa melakukan hal-hal yang seperti itu, maka kita tinggal menanyakan. Jadi apa yang kita percaya selama ini? Apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan yang kita yakini? Kalau kamu melakukan ini, berarti kamu sikap apa yang tidak kamu cerminkan, seperti itu.
Berarti kalau kamu datang terlambat setiap hari, maka keyakinan apa yang tidak kamu tunjukkan? Berarti bisa jawabannya, saya tidak disiplin Bu, saya tidak disiplin Pak. Nah, jadi fase ini untuk menanyakan keyakinan. Jadi anak tahu ketika dia melanggar peraturan, maka ada hal dari nilai-nilai kebajikan yang tidak dicerminkan oleh perilaku mereka. Ini dia Bapak Ibu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini diharapkan diterapkan ke anak untuk memecahkan masalah apabila anak melanggar peraturan. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya bukan saya yang lebih ahli, tapi di sini saya juga baru belajar. Makasih atas waktunya sudah bersedia meluangkan untuk sosialisasi yang sebentar ini. Saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian dan Bu Lela selaku narasumber di sosialisasi budaya positif, Bapak Ibu sekalian, memang sebenarnya seperti yang disampaikan Bu Lela bahwa sesungguhnya barang ini sebenarnya bukan barang baru kan, barang lama yang sebelum kita lahir juga sudah ada, cuman penerapan dan istilah-istilahnya yang nampaknya diperbaharui dan sehingga hari ini dimunculkan kembali karena di dalam dunia pendidikan ini terus bergerak dan berubah, apalagi di zaman sekarang kurikulum merdeka ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Laila tadi, sesungguhnya budaya positif itu bisa diterapkan jika kita telah mampu menerapkan disiplin positifnya dulu ya. Selagi disiplin positifnya tidak mampu kita terapkan, budaya positif tidak akan pernah bisa terrealisasi ya dimanapun, di keluarga kita ya, di masyarakat, di lingkungan sekolah, bahkan bangsa Indonesia ini sendiri ya. Nah, maka disiplin positif itulah yang menjadi bagian yang terpenting untuk dalam mampu atau tidaknya kita nanti menciptakan budaya positif itu ya. Nah, maka karena kita bicara tentang lingkungan sekolah, kita mulai dari anak didik kita ya, dan lingkungan terkecilnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Laila juga tadi, bahwa sesungguhnya manusia itu kan kita juga sama tahu ya, dari kita zaman SD dulu ada dua faktor yang mempengaruhi kehidupan kita ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, tadi menurut dosen kan ada 3 hal yang mempengaruhi itu, 2 dari eksternal, 1 dari internal ya. Yang pertama masalah hukum ya. Sama juga dengan kita di dunia kerja, anak-anak juga seperti itu ya. Kalau misalnya kita tak masuk, takut kena hukum ya, hukumnya apa, minimal apa misalnya kan. Nah, pada saat kita masih bicara tentang hukum, maka semua persoalan tentang budaya positif itu dan disiplin positif tidak akan selesai. Kita hadir di sekolah, kita hanya takut dengan hukum ya. Sama juga dengan anak didik kita ya. Karena itu hanya faktor eksternal, bukan kesadaran. Nah, yang kedua, apa faktor eksternal yang kedua apa? Mendapatkan imbalan ya. Kita hadir di sini dan anak-anak juga hadir rajin karena hanya ingin mendapat imbalan nilai ya. Kita hadir karena kita digaji ya. Itu faktor eksternal. Nah, pada saat kita di dalam dunia kerja atau dalam suatu kelompok masyarakat diberikan pekerjaan yang lebih dari tanggung jawab kita, kita mulai bertanya, ada enggak bayarannya itu? Ya, kalau tidak ada bayaran, saya tak mau kerja. Nah, inilah yang menyebabkan tidak bisa majunya, ya, atau budaya positif itu tidak bisa dikembangkan. Ya. Kan misalnya pekerjaan-pekerjaan kecil yang sederhana kata orang Tambelan atau budaya kita Melayu, panjangkan sedikit tangan atau ringankan sedikit tangan saja, ya, kita sudah bisa membantu budaya positif itu. Tapi tidak bertanya dulu, ada enggak honornya kalau kita kerjakan ini? Ya? Nah, ini yang menjadi bahaya, karena ini adalah faktor eksternal, ya pula ya. Nah, yang ketiga itu faktor internal, ini yang terpenting sesungguhnya, ini yang menjadi motivasi, ya. Motivasi diri kita, kesadaran yang muncul ya di dalam diri kita, keinginan kita untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau internal dari diri sendiri ini dengan nilai-nilai positif yang kita yakini, apapun yang kita lakukan ya, bahkan di dalam dunia kerja misalnya kita sebagai seorang guru atau nanti kita bicara tentang anak ya, misalnya mengajarlah kewajiban kita ya, misalnya pada saat kita harus bersih-bersih
ya anggap saja itu ladang amal ibadah kita, ya, padahal bukan kerjaan kita dari sini untuk mengajar. Kenapa kita tidak bertanya ini ada bayaran atau honornya? Tidak, ya, anggap saja ini ladang dari bagian itu, karena sesungguhnya ladang dari bagian itu kita tidak tahu nanti rezekinya dari mana datangnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah nanti, ya mungkin dengan hari ini kita diberikan sedikit tentang sosialisasi budaya positif, ya. Kata kuncinya, budaya positif itu bisa dilakukan dengan baik jika disiplin positif itu sudah baik kita lakukan. Nah, makanya mulai dari kita hal-hal yang kecil dari aturan-aturan sekolahnya kita buatkan sehingga menuju ke disiplin positif tadi. Ya. Memang sesungguhnya harus bertahap pula, ya. Tahapannya harus kita lihat dulu, ya. Kebiasaan, kultur, budaya, lingkungan itu juga mempengaruhi tahapan itu. Nah, karena tidak semudah membalikkan telapak tangan. Misalnya anak yang biasa kita atur dengan aturan, dilarang membuang sampah, ya. Jika dia membuang sampah, kita berikan apakah itu dia jenis hukuman atau apa namanya, itu ada sebenarnya satu konsekuensi dari aturan, ya. Hukuman tadi juga sebenarnya bagian dari konsekuensi, cuman dalam bahasa budaya positifnya yang namanya hukuman itu sesuatu hal yang negatif jadinya. Menghukum itu sesuatu yang negatif. Nah, maka yang lebih baik itu muncul konsekuensi. Maka konsekuensi itu aturan yang sudah jelas diatur. Jika dilanggar, maka itu namanya konsekuensi. Tetapi di dalam dunia hukum, wajib juga ada hukuman kalau orang yang melanggar aturan. Misalnya korupsi itu namanya hukuman juga, ya, di penjara 5 tahun, ya, dihukum, ya wajib, ya, dihukum 5 tahun. Nah, maka bahasa di dalam dunia pendidikan itu hanya diperhalus saja, ya, biar anak-anak kita ini berpikir positif. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka alhamdulillah pada hari ini kita sudah sama-sama belajar sedikit paling tidak di dalam kurikulum Merdeka itu ada hal-hal yang menjadi lebih baik, ada kebebasan. Nah, sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantara dulu sebenarnya sesungguhnya sudah memberikan pendidikan itu secara merdeka kepada anak Indonesia, ya. Nah, semangat-semangat inilah yang sekarang sebenarnya sedang digali, semangat Ki Hajar Dewantara. Munculnya kurikulum Merdeka sesungguhnya pemikirannya sama hal yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Laila sebagai narasumber dari kegiatan calon guru penggerak pada pagi hari ini, mungkin ada pertanyaan. Kita buka saja satu sesi pertanyaan, mungkin untuk 3 pertanyaan. Kita sampai jam 10.30 saja, Bu Laila. Masih ada 10 menit, ya. Mungkin kita bisa diskusi sedikit. Mungkin kita bukan terfokus pada mulai sebagai narasumber, mungkin kita hanya diskusi kecil, ya, karena memang di kurikulum Merdeka itu seperti itu, saling berbagi, ya. Mungkin ada yang lebih ilmunya berbagilah, ya. Kalau yang ada lebih ilmu di meja ilmu, berbagi di sini juga, apa-apa. Baik Bapak Ibu, ada yang mungkin ada saran, masukan. Saya yakin bahwa sesungguhnya proses ini, alhamdulillah ada satu calon guru penggerak di sekolah kita. Tentu kita yakin bahwa ilmu-ilmu ini juga bermanfaat bagi kita, karena alhamdulillah tahun ini kita SMA Negeri 1 Tarno khususnya kelas 10 sedang melaksanakan